Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara ini berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali, tentu karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentu semua karena kemurahan Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dengar firman Tuhan agar kita diberkati. Kita minta tuntunan pimpinannya supaya firman yang kita dengar boleh kita lakukan dengan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah beri kesempatan kembali kepada kami untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga oleh firman Tuhan kami boleh diberkati. Kami ditolong oleh-Mu Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan semuanya boleh berhasil dan Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Juga Tuhan Yesus memberikan semua kita tubuh yang kuat, yang sehat, dan juga kita semua dalam perlindungan dan penyertanya senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita lihat sama-sama dari Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Saya akan baca buat kita semua dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ketujuh. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa mendengar firman Tuhan kembali pada hari ini. Ibu Bapak dikasih Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di kota Filipi pada waktu itu, supaya damai sejahtera Allah senantiasa memelihara hati dan pikiran mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran mereka, boleh memelihara hati dan pikiran mereka, jemaat di kota Filipi pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita melihat situasi dan keadaan di tengah kita. Dalam situasi masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal-hal yang mungkin membuat sebagian kita menjadi bingung, membuat sebagian kita menjadi takut, membuat kita semua menjadi khawatir. Ya, mungkin ada beberapa orang yang mengalami goncangan ketika mengalami badai taufan kehidupan, dan juga melihat situasi dan keadaan yang unpredictable ke depan, tidak dapat diprediksi, membuat orang jadi bingung, jadi kalut, jadi panik, dan entah mau bikin apa. Semuanya menjadi hal yang menakutkan atau menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi sebagian besar orang. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini penting sekali bahwa di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mungkin membingungkan bagi sebagian orang, yang mungkin mengkhawatirkan dan menakutkan bagi sebagian banyak orang, kita perlu yang namanya damai sejahtera. Ya, kita perlu yang namanya damai sejahtera. Ada banyak orang hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sangat sulit ini, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang kehilangan damai sejahtera. Merasa tidak nyaman, merasa tidak damai, merasa takut, khawatir, bingung, bimbang, dan sebagainya. Ya, sehingga hidupnya mengalami goncangan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini dalam Alkitab kita, ada kurang lebih 100 kata damai sejahtera ditulis dalam Alkitab kita. Di Perjanjian Lama ada 35 kata damai sejahtera ditulis di sana, dan juga dalam Perjanjian Baru ada 65 kata damai sejahtera. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada 100 kali kata damai sejahtera ditulis dalam Alkitab kita. Itu artinya damai sejahtera itu merupakan hal yang penting supaya orang mengalami yang namanya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera Allah diberikan buat kita semua orang percaya supaya itu boleh memelihara hati dan pikiran kita. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita itu boleh memelihara hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang ya kehilangan damai sejahtera. Ya, ada banyak sebabnya, hal-hal di sekitar kita yang membuat kita menjadi sepertinya kok ada hal-hal yang kita temukan itu unlogical, nggak masuk akal, nggak logis gitu ya. Contohnya seperti ini, ketika kita melihat orang sudah berusaha untuk hidup dalam memelihara protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, namun kok bisa juga terpapar oleh virus corona. Tapi sebaliknya, kita lihat ada orang-orang yang mungkin sembarangan, ya di pinggir jalan, orang makan sembarangan, orang tidak pakai masker, orang tidak cuci tangan, lalu kemudian tidak jaga jarak. Tapi justru mereka sepertinya biasa-biasa saja, tidak mengalami hal yang serius dari pengaruh COVID-19. Tapi justru orang yang sebenarnya sudah memelihara, tapi kok kadang-kadang itu menjadi kena begitu ya, saudara ibadah yang saudara. Ini kadang-kadang membuat orang menjadi nggak masuk akal. Sepertinya kok bisa gitu. Kok ini hal seperti itu bisa terjadi gitu ya. Kok bisa hal itu terjadi? Sepertinya orang
nggak masuk akal pikiran kita. Nah, kita perlu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita, dan itu memelihara hati dan pikiran kita, sehingga dalam keadaan situasi yang seperti itu, yang unlogis, yang nggak masuk akal itu, kita masih tetap punya damai sejahtera dari Allah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita juga seringkali melihat ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang mungkin secara prediksi nggak akan bisa tumbang, nggak akan bisa jatuh. Perusahaan-perusahaan besar yang mungkin akan terus eksis, tapi kenyataannya di tengah pandemi COVID-19 ini runtuh juga, jatuh juga, ambruk juga, atau bangkrut juga. Kadang-kala itu nggak masuk akal, kok bisa ya perusahaan sebesar itu, perusahaan sehebat itu kok bisa tumbang, bisa jatuh. Nah, ibu bapak yang kasih Tuhan, kita melihat ada banyak hal-hal yang menjadi tidak masuk akal, yang unpredictable, maksudnya tidak unlogis, maksudnya tidak logis gitu, saudara kasih Tuhan. Itu kita melihat bahwa kerap kali itu membingungkan kita, membuat kita menjadi khawatir dan takut menghadapi situasi yang banyak di sekitar kita, hal-hal yang nggak masuk akal. Kita lihat orang yang keadaannya sehat, kuat, segar bugar, tiba-tiba bisa meninggal dunia. Saudara ibu dan Tuhan, itu sepertinya nggak masuk akal. Itu sepertinya unlogis, unlogical dalam pikiran kita. Tapi sekali lagi, kalau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran saudara itu memerintah dalam hati dan pikiran saudara, saudara akan rasa tenang, akan rasa nyaman, saudara akan rasa kuat dalam menghadapi situasi dan keadaan yang memang nggak bisa diprediksi, dalam menghadapi situasi dan keadaan yang terus berubah, yang membingungkan, yang mungkin nggak masuk akal. Ibu bapak saudara bisa menghadapinya dengan baik kalau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita memelihara hati dan pikiran kita, memelihara hati dan pikiran kita. Nah, bapak ibu yang kasih Tuhan, mari doa kita bersama-sama pada hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, kita perlu damai sejahtera Allah yang boleh menguasai hati dan pikiran kita, yang boleh memelihara hati dan pikiran kita, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menolong kita untuk menerima hal-hal yang tidak masuk akal, untuk dapat bisa menerima hal-hal yang unlogical. Nah, ibu bapak yang kasih Tuhan, saya akan baca satu ayat lagi dari Kolose pasal 3 ayat 15 buat kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 saya akan baca buat kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa damai sejahtera Allah hendaknya memerintah dalam kehidupan kita, menguasai hati dan pikiran kita, menguasai segenap kehidupan kita, sehingga hidup kita dikendalikan oleh damai sejahtera Allah. Hari-hari ini kita perlu semua yang namanya damai sejahtera Allah. Ya, damai sejahtera Allah. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, boleh memelihara hati dan pikiran kita setiap saat, setiap waktu. Dan juga damai sejahtera Allah itu memerintah, menguasai hidup kita. Dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan-keputusan penting disertai dengan damai sejahtera Allah. Dan semua yang kita lakukan boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu, dan juga kami membiarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami boleh memelihara hati dan pikiran kami, dan juga boleh memerintah dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami dikuasai oleh damai sejahtera Allah dalam situasi dan keadaan yang terus berubah, yang sangat membingungkan kami tetap bisa menerima dengan damai sejahtera Allah. Kuatkan kami, tolong kami semua, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.